Shalom, salam damai. Selamat pagi, selamat siang, dan malam dimanapun wilayah saudara berada. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 14 dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Wow, hebat sekali Tuhan Yesus melakukan mukjizat, berjalan di atas air. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Siapa yang bisa? Tunjuk jari kalau bisa berjalan di atas air. Tulis di komentar. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Mungkin Anda pernah menjadi saksi, melihat orang yang bisa berjalan di atas air. Saya ingin melihat itu ya. Yang kirim data-datanya ya. Jangan-jangan itu hanya magician atau tukang sulap ya, yang pintar membuat trik-triknya, tipuan ya, seolah-olah berjalan di atas air. Ternyata ada tonggak kayu di bawah air itu ya. Jadi kelihatan seperti berjalan. Jadi dibohongi kita. Kalau Yesus ini apa adanya, berjalan di atas air. Tidak ada trik-trik, tidak ada tipuan-tipuan sulap. Ini bukan sulap, ini kenyataan. Ini Tuhan berjalan di atas air. Siapa itu? Yesus. Siapa Yesus? Tuhan yang jadi manusia. Apa buktinya? Dia adalah Tuhan. Ini salah satunya. Berjalan di atas air. Mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang tidak ada orang yang bisa melakukan, hanya Tuhan. Jadi mukjizat itu hubungannya dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Siapa di sini yang bisa berjalan di atas air? Yesus berjalan di atas air. Dan Yesus mempunyai kuasa untuk memberikan kuasa itu untuk berjalan di atas air kepada Petrus. Petrus juga ingin, itu Tuhan, Yesus, kalau engkau itu, undanglah aku berjalan juga. Ini dia, mana dia? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan juga di atas air. Yesus mengatakan, datanglah. Artinya Yesus memberi kuasa kepada Petrus untuk bisa melakukan jalan kaki di atas air. Yesus memberi kuasa. Datanglah. Dan benar, Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi Petrus bukan Tuhan. Karena Petrus diberi kuasa oleh Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Lalu Yesus dapat kuasa dari mana? Yesus dapat kuasa dari dirinya sendiri yang adalah Tuhan. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Siapa sudah melihat Yesus, sudah melihat Bapa. Artinya Yesus juga Bapa.
dalam versi kecil, dalam versi manusia, dalam versi rendah hati. Yesus adalah Tuhan versi rendah hati, mengecilkan kekuasaannya, menjadi manusia, terikat ruang dan waktu. Jadi Yesus ketika menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia itu terikat ruang dan waktu. Yesus hanya ada waktu itu hanya ada di Israel, yang tidak ada di Indonesia. Tetapi sekarang Yesus sudah kembali wujudnya bersama Bapa, dan Yesus sekarang bisa berada di banyak tempat di waktu yang sama. Yesus sekarang ada di Indonesia, ada di Amerika, ada di Australia, ada di Kutub Utara, ada di Kutub Selatan. Jadi tiap-tiap orang yang berdoa di tempat yang jauh-jauh itu, di ujung-ujung bumi, Tuhan Yesus mendengarkan, karena Yesus sekarang tidak terikat lagi ruang dan waktu. Yesus bisa datang kemana saja, bisa melihat kita, bisa mendampingi kita, dan bisa memberikan kuasa kepada kita, menyembuhkan, memberikan berkat, memberikan rezeki, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dari persoalan hidup ini yang banyak sekali. Persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan cinta, persoalan jabatan, persoalan pekerjaan, persoalan sakit penyakit. Semua masalah bisa diselesaikan asal kita bersama Tuhan. Tuhan siapa? Pastinya Tuhan Yesus. Gak ada lagi Tuhan yang lain, hanya Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Sebelumnya, Yesus menyuruh murid-muridnya setelah bekerja, setelah ikut melayani, kalian pergilah dahulu menyeberang. Yesus berdoa di atas bukit. Ia sendirian. Kenapa Yesus berdoa kalau dikatakan Yesus Tuhan? Berdoa itu sifatnya rohani, bersatu dengan Bapa yang adalah Tuhan Roh. Yesus adalah Tuhan manusia, bersatu, rohnya itu bersatu. Nah, itu diwujudkan dengan istilah berdoa. Jadi berdoa itu menyatukan diri dengan ilahi, dengan Tuhan. Berdoa, satu-satunya cara kita masuk dalam roh itu adalah dengan berdoa. Dengan berdoa kita hening itu kita masuk dalam suasana roh. Ya, tapi tentu kita harus hati-hati juga, karena ada setan iblis yang mengganggu kita. Jadi jangan sampai kita nanti tertipu oleh iblis. Kita pikir kita berdoa kepada Tuhan, ternyata kita berdoa kepada setan. Karena apa? Setan juga adalah roh. Jadi hati-hati. Lalu bagaimana kita bisa bedakan kita berdoa kepada Tuhan atau kita berdoa kepada setan? Dari hasilnya, dari buahnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberikan trik cara membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan. Dari buahnya, dari hasilnya. Hasilnya apa? Dilihat itu. Apakah kehancuran, apakah penipuan, kebohongan, dan sebagainya itu, ya. Itu yang ketahuan, itu dari setan atau dari Tuhan. Setelah selesai pada jam 3 malam atau jam 3 pagi, Yesus berjalan di atas air. Bayangkan ya, pagi-pagi buta ada orang jalan di atas air. Siapa itu? Itu hantu. Mereka aja ketakutannya, orang-orang dewasa ini aja begitu penakutnya ya. Itu hantu. Ya maklum lah ya. Boleh kalau pengikut Yesus tuh sekarang gak perlu takut. Justru hantu yang takut kepada kita. Hantu itu takut kepada kita. Yang penting kita bersama Yesus. Hantunya yang takut. Itu pasti ya. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi pengikut Yesus jangan setengah-setengah. Hantunya yang takut ya, dan ini bukan ya hantu, ini adalah Tuhan Yesus. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Takut itu setan. Setan takut kepada Tuhan Yesus. Setan takut kepada kita kalau kita ini pengikut Yesus yang setia. Lalu Petrus ya ini kembali lagi. Bolehkah? Suruhlah aku Tuhan datang.
Oke, datang, silahkan, datanglah. Tapi setelah beberapa langkah berhasil berjalan di atas air untuk menemui Yesus, tiba-tiba angin terasa ya. Wih, dingin. Dingin. Mulai rasa takutnya masuk ke dalam tubuh ya, seperti roh itu ya. Itu masuk ke dalam tubuh, roh ketakutan. Disitulah kita kehilangan kuasa Tuhan. Jadilah kita tenggelam. Tenggelamlah si Petrus ini. Lalu minta tolong pada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Dan Tuhan tidak pernah abai dalam menolong kita. Apalagi kalau kita sudah melakukan semua yang Dia ajarkan. Tuhan segera menolong kita. Segera Yesus mengeluarkan tangannya tanpa menunda-nunda lagi. Tapi Yesus bertanya, "Hai, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu bimbang? Ketika kamu bimbang, kamu kehilangan kuasa, kehilangan Roh Kudus. Jangan bimbang. Jangan bimbang, tetap yakin bersama Yesus. Bersama Yesus setan takut. Bersama Yesus kita bisa meredakan badai ini." Dan lihatlah, betul ini. Mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Lihat itu. Bukti Yesus adalah Tuhan, Sang Penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Dia datang kepada ciptaannya dan Dia membuktikan bahwa Dialah Tuhan. Yesus tidak perlu bilang, "Saya adalah Tuhan, sembahlah aku." Nggak perlu. Orang yang bodoh itu yang mengatakan seperti itu. Itu orang-orang yang palsu yang mengatakan seperti itu. Orang yang jujur tidak pernah perlu membuktikan omong kosong seperti itu. Dia membuktikan Dia adalah Tuhan. Kalau mengklaim dirinya Tuhan, buktikan. Apakah benar engkau Tuhan? Buktikan, lakukan apa yang hanya Tuhan bisa lakukan. Oh, ternyata bisa melakukan, hanya Tuhan yang bisa melakukan. Itu Tuhan. Tetapi ya, ingat juga, setan juga bisa melakukan mukjizat. Jadi kita periksa dulu. Lalu gimana dong membedakannya? Mukjizat setan itu tidak lama ya. Itu tipuan, karena dia menggunakan justru mukjizatnya Tuhan dipakai setan. Dia menggunakan barang-barang milik Tuhan, berkat Tuhan untuk mengelabui kita, membohongi kita, seolah-olah itu dari Tuhan. Tapi tiba-tiba nanti ketahuan belangnya, ketahuan mereka ternyata serigala yang memakai jubah domba. Nah, itu seperti itu ya. Jadi makanya kita kadang-kadang bingung ya. Kok tuh orang seperti itu kok bisa melakukan hal-hal yang hebat ya? Hati-hati. Nanti dulu ya. Nanti dulu harus dicek ya. Lihat buah-buahnya ya, nanti hasilnya itu. Kalau hasilnya abadi, itu dari Tuhan. Hasilnya baik, itu dari Tuhan. Oh, ternyata kok ada coreng-corengnya, belang-belangnya kelihatan, itu dia. Itu namanya serigala memakai jubah domba. Hati-hati. Angin ribut pun redalah. Dan lihat ini, orang-orang di perahu itu mengatakan, "Sesungguhnya engkau anak Tuhan." Lihat ini perkataan jujur. Engkau anak Tuhan. Jadi mereka menyaksikan, melihat. Tidak mendengar klaim dari, "Saya Tuhan, sembahlah aku." Enggak. Itu enggak ada bukti. Buktinya apa? Enggak ada. Yesus enggak perlu ngomong, "Saya Tuhan, sembahlah aku." Yesus membuktikan. Oke, benar ya. Oke, ternyata engkau adalah Tuhan. Contohnya lagi apa? Contohnya penyanyi. "Saya ini orang penyanyi yang hebat." Oke, ayo nyanyi dong. Saya lagi serak, tenggorokan saya lagi sakit, saya nggak bisa nyanyi. Bohong itu. Tukang bohong itu. Kan dicoba membuktikan, alasannya banyak. Kalau penyanyi tidak perlu, "Saya penyanyi hebat," nggak perlu ngomong gitu. Langsung nyanyi, langsung membuktikan, wah suaranya bagus sekali, seperti malaikat menyanyi. Itu namanya jujur. Nggak perlu mengatakan, "Saya ini seorang penyanyi yang hebat. Saya orang penyanyi yang hebat." Nggak perlu. Yesus nggak perlu bilang,
saya ini Tuhan, sembahlah aku. Nggak perlu. Itu orang-orang bodoh yang seperti itu ya, yang mengatakan seperti itu bodoh. Tuhan Yesus melakukan, menjalani, membuktikan perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, sebab Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan yang menjadi manusia. Haleluya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan saksikan lagi mukjizat-mukjizat selanjutnya dari Tuhan Yesus, masih dari Injil Matius. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.